Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak kelas 3, apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya, serta semangat untuk belajar. Hari ini kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran ketiga. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari beberapa materi ya di pekan lalu. Hari ini kita lanjutkan materi kita. Tentang apa ya kira-kira? Nah, pernahkah kamu mendengar istilah pemanasan global? Apa yang dimaksud dengan pemanasan global? Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pemanasan global. Bacalah wacana berikut ini. Pemanasan global. Pemanasan global disebut juga global warming. Pemanasan global terjadi jika suhu bumi meningkat. Akibatnya, es di wilayah kutub utara akan mencair. Hal ini menyebabkan permukaan air laut naik. Jika dibiarkan, maka dalam puluhan tahun mendatang pulau-pulau di dunia akan tenggelam. Pemanasan global terjadi karena polusi udara yang tinggi. Asap kendaraan bermotor dan asap pabrik yang menyebabkan pencemaran sinar matahari tidak dapat keluar dari bumi, akibatnya suhu bumi semakin panas. Tumbuhan dan hewan pun merasakan dampak pemanasan global. Akibat kesulitan beradaptasi, beberapa jenis hewan dan tumbuhan mungkin akan mengalami kepunahan. Pada akhirnya, manusia akan merasakan kekurangan bahan makanan dan mengalami bencana kelaparan. Ketika dapat mengurangi laju pemanasan global, caranya dengan mengurangi pencemaran udara, contohnya berjalan kaki atau menggunakan sepeda untuk pergi ke tempat yang dekat. Mencintai dan memelihara tumbuhan dan tanaman, menghemat pemakaian listrik dan air. Kamu telah membaca tentang pemanasan global. Tuliskanlah kosakata baru yang kamu ketahui dari bacaan di atas. Temukan arti kata-kata tersebut dalam kamus atau bertanya kepada orang tuamu. Nah, dibuat tabel seperti ini ya di buku tulis kalian. Katanya ditulis misalnya pemanasan global. Artinya apa? Seperti itu. Selanjutnya kita buat kalimat dari kata yang telah kamu tulis tadi. Misalnya pemanasan global adalah apa? Sampai 5 kata. Nah, selanjutnya pemanasan global jika dibiarkan dalam puluhan tahun akan menimbulkan bencana seperti di atas ya. Berdiskusilah bersama kelompokmu. Jawablah pertanyaan berikut berdasarkan hasil diskusi. Atau kalian boleh kerjakan mandiri ya karena sedang PJJ. Seperti gambar di atas, kutub es mencair. Limbah pabrik dikeluarkan sembarangan. Hutannya menjadi gundul, itu salah satu faktor dari pemanasan global. Apa yang dimaksud pemanasan global? Sebutkan bencana yang akan terjadi jika pemanasan global dibiarkan. Apa yang dapat dilakukan untuk mengurangi laju pemanasan global? Kalian bisa baca pada teks yang tadi kalian baca ya. Kita dapat mengurangi laju pemanasan global. Caranya dengan mengurangi pemakaian kendaraan seperti mobil ataupun motor. Lakukan gaya hidup sehat, gunakan sepeda untuk jarak tempuh yang dekat. Coba perhatikan yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Siti dan teman-temannya ke sekolah naik sepeda. Waktu yang ditempuh Siti dan teman-temannya dari rumah menuju sekolah adalah 90 menit. Berapa jam waktu yang ditempuh Siti dari rumah menuju sekolah dengan bersepeda? Ingatkah kamu cara mengubah satuan jam ke menit ataupun sebaliknya? Seperti yang telah dijelaskan dari pekan lalu.
Ayo berlatih mengubah satuan waktu dengan bermain bingo. Mari bermain bingo. Langkah pertama, bermainlah secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 2 siswa. Guntinglah kartu yang ada di buku siswa atau boleh menggunakan kertas lain. Setelah digunting, kocoklah kartu tersebut, letakkan di tengah pemain dalam keadaan tertutup. Tentunya sudah ada soalnya ya. Setiap siswa mendapatkan giliran secara bergantian untuk mengambil kartu. Siswa yang mendapat kartu harus menyelesaikan soal dalam kartu tersebut. Contohnya, 1 jam 15 menit sama dengan berapa menit? Selanjutnya, siswa dapat menjawab dengan tepat, boleh memberi tanda silang atau tanda lingkaran pada bagian. Lakukan secara bergantian. Siswa yang berhasil menandai dengan benar membentuk garis seperti yang ada di gambar segera berteriak bingo. Siswa inilah yang menjadi juaranya. Contoh, kita mari berlatih ya. Nah, di sini ada 3 jam 40 menit sama dengan berapa menit? 1 jam 13 menit sama dengan berapa menit? 4 jam sama dengan berapa menit? Selanjutnya 1 jam 40 menit sama dengan berapa menit? 212 menit sama dengan berapa jam ya? 110 menit sama dengan berapa jam? 300 menit sama dengan berapa jam? 1 jam 15 menit sama dengan berapa menit? 420 menit sama dengan berapa jam? Kalian boleh kerjakan ini di buku tulis kalian ya, sebagai latihan. Menghemat penggunaan listrik merupakan contoh dalam menahan laju pemanasan global. Udin menyalakan lampu kamar di pagi hari selama 1 jam 30 menit. Pada malam hari selama 4 jam 45 menit. Berapa lama Udin menyalakan lampu kamar? Tambahkan jam, kemudian tambahkan menit. Jadi kita kerjakannya, tambahkan dulu jamnya ya. 1 jam 30 menit ditambah 4 jam 45 menit sama dengan 1 jam ditambah 4 jam sama dengan 5 jam. Selanjutnya 30 menit ditambah 45 menit sama dengan 75 menit. Nah, 75 menit sama dengan 60 menit itu 1 jam ya, tambah 15 menit. Lalu baru kita jumlahkan semuanya. 5 jam ditambah 1 jam ditambah 15 menit sama dengan 6 jam 15 menit. Berarti menggunakan lampunya selama 5. Edo pergi ke rumah paman naik motor. Rumah paman berada di luar kota. Waktu yang dibutuhkan Edo ke rumah paman adalah 1 jam 30 menit. Bila menggunakan kendaraan umum, waktu yang dibutuhkan 1 jam 55 menit. Berapakah perbedaan waktu menggunakan motor dibandingkan kendaraan umum? Kurangkan jam terlebih dahulu, baru kurangkan menitnya. 1 jam 55 menit dikurang 1 jam 30 menit. 1 jam dikurang 1 jam sama dengan 0 jam. 55 menit dikurang 30 menit sama dengan 25 menit. Maka jaraknya, perbedaannya adalah 25 menit. Contoh soal. Hitunglah 8 jam 45 menit dikurang 4 jam 55 menit. Silakan kalian perhatikan langkah-langkahnya dengan baik ya, supaya bisa mengerjakan soal-soal latihannya.
Ayo berlatih menambahkan dan mengurangkan waktu di bawah ini. Kekuasaan Tuhan sangat luar biasa. Tahukah kamu posisi matahari yang sangat ideal dengan bumi? Posisi ini mengakibatkan bumi tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin. Panas matahari tidak membuat semua air menguap. Masih cukup air di muka bumi ini setiap harinya. Nah, setiap hari kita membutuhkan sinar matahari untuk mengeringkan baju setelah dicuci. Pernahkah kamu membantu ibu menjemur pakaian atau membantu melipat setelahnya? Lipatlah aneka jenis pakaian atau perlengkapan berbahan kain yang tersedia. Berlatihlah terus agar lipatanmu lebih rapi lagi. Kamu diharapkan sudah dapat melipat dengan rapi. Berilah tanda centang jika sudah dapat. Tulis ya nama jenisnya apa, jenis pakaian atau kerudung atau jilbab. Bila sudah bisa melipat, kalian boleh checklist di sudah bisa. Yang belum, boleh di checklist di kolom belum dapat melipat dengan rapi. Oke, selanjutnya kita akan lanjut dengan pembelajaran keempat. Oke, sekarang kita lanjut pembelajaran keempat ya, yaitu pembelajaran tema 3, benda di sekitarku. Sub tema 4, keajaiban perubahan wujud di sekitarku, pembelajaran keempat. Nah, sebelum kita lanjutkan pembelajaran keempat, semoga kalian masih tetap semangat ya mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tersenyum.
Perhatikan syair dari dua lagu ini. Embun Pagi ciptaan Pak Rat yang mempunyai syair riang cemerlang, embun pagi hari, tersenyum ria, hati gembira, burung berkicau, trilili-lili. Riang cemerlang, embun pagi hari, di sinar surya, riang gembira, murai berkicau, trilili-lili. Tentang apa ya kira-kira? Nah, yang kedua, Embun, ciptaan Pak Daljo. Syairnya seperti ini. Gemerlapan, menghias dini hari, berkilauan, kena sinar matahari. Sepercik air sejuk berlinang, intan berjiwa di pagi tenang. Pahami syair lagunya. Jawablah pertanyaan berikut ini. Apa tema dari kedua lagu tersebut? Tuliskan gambaran embun menurut lagu di atas. Kapan terjadinya embun? Menurut kedua lagu tersebut, apa manfaat embun? Perubahan wujud apakah yang terjadi selama pengembunan? Setelah itu, perhatikan gambar dua lingkaran tersebut. Ada berwarna krem, kuning, dan hijau. Maksudnya apa ya? Ada yang sudah tahu? Ya, yang warna krem istilah dengan kata yang hanya ada di lagu Embun Pagi. Yang warna kuning istilah dengan kata yang ada di kedua lagu. Yang warna hijau diisi dengan kata yang hanya ada di lagu Embun. Seperti contoh ya, Bu Guru sudah mencontohkan satu. Sekarang kalian tinggal isi selebihnya. Gunakan kamus. Carilah arti kata berikut ini. Surya adalah dini adalah percik adalah
Lintang adalah Intan adalah Cemerlang adalah. Nah, yang sudah Bu Guru tulis silahkan kalian cari artinya di kamus atau boleh tanya kepada ayah, bunda, atau kakaknya di rumah ya. Temukan juga bahasa daerahmu yang mempunyai arti yang sama. Embun juga merupakan peristiwa perubahan wujud di alam. Embun terjadi karena di pagi hari udara lebih dingin. Oleh karena itu, uap air atau berwujud gas di udara berubah menjadi partikel air atau wujud cair. Perubahan wujud dari gas menjadi cair disebut mengembun. Amatilah peristiwa mengembun di pagi hari. Tuliskan pengamatanmu di bawah ini. Perhatikan penulisan huruf besar, tanda titik, dan tanda koma dengan tepat. Setiap pagi pukul 6, kala embun masih membasahi dedaunan, Bapak penjaga SD Nusantara sudah sampai di sekolah. SD Nusantara adalah tempat di mana Siti dan teman-teman belajar. Tugas penjaga sekolah adalah menjaga kebersihan sekolah, seperti membersihkan halaman, agar halaman bersih dan siap digunakan siswa untuk belajar. Apakah menjaga kebersihan hanya tugas penjaga sekolah? Tentu saja tidak. Semua warga sekolah bertanggung jawab terhadap kebersihan. Semua warga sekolah harus bersatu menjaga kebersihan. Ya, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga ilmunya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Jangan lupa membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat soli solihah. Salam rindu dari Bu Ana.